Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia untuk para guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi. Kaitannya kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 yang merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro kaitannya dengan filosofi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Catur Andianto, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk kesimpulan dan refleksi yang pertama, yaitu trilogi pendidikan yang berupa Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan mampu memberikan contoh. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, di tengah mampu membangun semangat. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, di belakang mampu memberikan dorongan. Kemudian kesimpulan dan refleksi yang kedua, yaitu azas pendidikan. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya adalah pendidikan menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya. Tuntutan seorang guru harus mampu mengelola diri murid untuk mampu hidup bersama orang lain sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Konsep menuntun di sini, pendidik ibarat seorang petani yang menanam jagung. Anak-anak itu seperti biji atau butir jagung yang disemai dan ditanam oleh pak tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari pak tani, maka biji jagung itu mungkin saja tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan itu agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kesimpulan berikutnya yaitu dasar pendidikan. Yang pertama adalah kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ya, di sini jangan sampai kita samakan antara orang atau anak yang hidup di pesisir dengan yang hidup di pegunungan. Jelas alamnya berbeda. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Di sini adalah isi dan irama. Jangan sampai kita menyamakan siswa yang dulu hidup pada zaman kuno, mungkin zaman 90-an, dengan zaman modern seperti sekarang ini. Berikutnya kesimpulannya adalah azas pendidikan. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kesimpulan berikutnya adalah guru harus mampu membimbing budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya.
Berikut ini adalah contoh nyata di sekolah saya. Ada siswa yang datang terlambat masuk sekolah, dan anak itu kebetulan pakaiannya tidak rapi, sehingga saya membimbing siswa tersebut untuk merapikan dulu pakaiannya, termasuk dasinya. Jadi saya bimbing supaya kebiasaan ini berlanjut dengan seterusnya. Jadi anak terbiasa rapi, dan juga budi pekertinya juga semakin baik dengan datang tidak terlambat lagi untuk kedepannya. Berikut ini adalah pertanyaan kaitannya refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban menurut saya yang pertama yaitu terpusat pada guru. Bahwa menurut saya guru dulunya adalah sumber ilmu yang siswa harus menerima apapun yang diajarkan dan diperintah oleh gurunya, sehingga siswa tidak boleh mencari sumber referensi selain dari gurunya. Ini konsep yang salah dulu. Kemudian yang kedua adalah model pembelajarannya itu dulu itu masih klasik atau dengan ceramah saja. Jadi di sini siswa cukup mendengarkan dan mencatat materi dari guru dan dihafalkan untuk mendapatkan nilai yang baik ketika ulangan. Selanjutnya, jawaban yang ketiga yaitu siswa yang dianggap favorit itu didasarkan hasil nilai ulangan. Jadi menurut guru, menurut saya dulu, bahwa siswa sebaik apapun kepribadiannya, kalau nilai ulangannya tidak terbaik, tetap tidak dapat dikatakan siswa yang favorit. Bahkan siswa yang berprestasi di luar bidang akademik juga tidak menjadi acuan penentuan siswa yang menjadi favorit. Kemudian jawaban yang keempat, kriteria lulusan terbaik didasarkan diterimanya seleksi SNPTN. Jadi sebaik apapun universitas ataupun jurusan, kalau diterimanya tidak melalui jurusan SNPTN, maka tidak layak dikatakan sebagai lulusan terbaik. Itu konsep dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya yang pertama, terpusat pada siswa. Jadi pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menuntun murid, sehingga guru selalu dirindukan oleh murid karena kebaikan dan pengertian guru terhadap murid dilakukan dengan sepenuh hati. Kemudian jawaban yang kedua adalah model pembelajarannya bervariatif. Jadi proses pembelajarannya tidak klasik atau kuno seperti dulu, tetapi bervariatif dengan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, dengan didukung media pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya jawaban yang ketiga adalah siswa favorit tidak hanya dari nilai ulangan. Jadi siswa favorit didasarkan dari berbagai aspek, misalnya penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai bakat dan minatnya. Bahkan prestasi di luar bidang akademik juga mempengaruhi penentuan siswa yang menjadi favorit. Hal itu sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang didukung kepribadian yang baik. Kemudian jawaban yang keempat di sini, kriteria lulusan terbaik dasarnya tidak hanya karena seleksi SNPTN. Jadi lulusan terbaik tidak hanya khusus yang lulus SNPTN saja, tetapi didasarkan dari berbagai aspek, misalnya prestasi akademik maupun non-akademik yang didukung budi pekerti yang baik, dan mempertimbangkan juga diterimanya di universitas dan jurusan apa dengan berbagai jalur seleksinya. Itu adalah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Jawaban saya yang pertama, saya berusaha mencari model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan didukung media pembelajaran yang menarik, dengan belajar bersama atau berdiskusi dengan teman sejawat, baik yang semapel MGMP maupun lintas mapel, agar dapat menjadi guru yang dirindukan murid dalam pembelajaran. Misalnya mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang dikolaborasikan dengan metode pengajaran yang bervariasi sehingga murid tidak bosan. Nah, ini video contohnya bahwa saya berdiskusi dengan rekan guru.
Selanjutnya, jawaban kedua, saya berusaha memberikan ruang kebebasan kepada murid untuk mencari kekuatan atau potensi diri murid sesuai bakat dan minat untuk dikembangkan agar cakap lahir dan batinnya, dengan mengarahkan agar sesuai nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya, baik ketika di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Misalnya dengan saya menjadi pembina ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra, sehingga siswa terbentuk kedewasaan sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Dan ini ada fotonya ketika saya memandu atau membimbing anak-anak Paskibraka. Selanjutnya, jawaban yang ketiga, saya berusaha menuntun siswa sesuai kodrat alam dan zaman dengan selalu membimbing budi pekerti yang baik agar tidak salah arah sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, dan negara, serta dapat memuliakan dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, jawaban yang keempat, saya berusaha menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan memberikan pelayanan terbaik dan membimbing sepenuh hati dengan keikhlasan dan kesabaran, dengan memahami keanekaragaman kepribadian murid sehingga murid merasa dekat atau nyaman dan tidak merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia para guru hebat.